Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu katarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Tapi ingat, nggak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya di sini apa yang akan kita dapat ya, apa yang akan disampaikan semesta melalui readingan ini ya, dan tentunya ini tentang percintaan kamu. Oke, di sini ada past life relationship. Mungkin kamu dengan seseorang ini tuh punya koneksi past life ya. Jadi kamu dipertemukan dengan seseorang dari masa lalunya kamu. Masa lalu yang dulu mungkin dia pernah bertemu dan bersama dengan kamu. Dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi. Kemudian di sini ada calling in your soulmate ya. Mungkin kalian ini soulmate dan aku ngerasa untuk beberapa orang ini kamu dengan dia nggak lagi kontak ya, nggak lagi komunikasi, karena dengan adanya calling in soulmate ini kayak dia ini ingin ketemu sama kamu gitu ya, ingin calling kamu, ingin kontak kamu lagi. Dan di sini ada soulmate ya, dia adalah soulmate kamu ya, pasangan kamu saat ini gitu. Kamu dengan dia punya koneksi soulmate. Dan di sini ada passion ini tentang gairah, tentang semangat gitu ya. Jadi kayak ada hubungan yang sangat apa ya, kalau kalian deket itu kayak saling panas gitu ya, atau perasaan yang sangat membara. Maksudnya perasaan yang sangat membara ini kayak, karena di sini ada soulmate, itu kayak cinta banget gitu loh, cinta banget sama kamu, kamu pun juga cinta banget sama dia gitu loh. Dan dengannya adanya passion ini yang aku rasakan ya, seseorang ini tuh kayaknya tuh lagi kangen banget sama kamu ya, perasaan dia lagi besar banget, menggebu-gebu banget gitu, pengen ketemu sama kamu ya, pengen calling kamu lagi. Di sini saat ini kamu nggak komunikasi dan orang ini kayak menahan gitu ya, menahan perasaan dia, menahan rindu, menahan rasa yang dia rasakan gitu ya, pengen kontak kamu. Tapi entah kenapa aku ngerasa di sini kayak ada kendala gitu atau keraguan gitu ya. Bisa karena kalian ada problem ini, bisa gitu ya. Jadi dianya ini cuman bisa berharap dan berdoa gitu, kamunya yang mungkin mau duluan gitu ya untuk kontak dia gitu. Tapi di sini kalaupun kalian berjarak saat ini ya, ingin bersama lagi kok di sini gitu ya. Maksudnya berjarak nih ya, mungkin dia mundur saat ini gitu ya, atau kalian sempat lost kontak gitu ya. Kalau lost kontak itu kan seolah-olah kalian tuh putus atau tidak gitu kan, nggak jelas gitu loh. Tapi seseorang itu ingin terkonek lagi dengan kamu gitu, karena di sini perasaan dia tuh masih ada ya, masih gairahnya tuh besar banget untuk hubungan ini gitu, atau ingin sekali kembali lagi sama kamu atau bersama kamu gitu. Oke, dan kita lihat dan untuk beberapa orang ini karena ada koneksi past life ya, biasanya ada masa jeda ya, kayak hubungan mungkin kalian digantung, nggak jelas ya. Jadi antara putus nggak putus, tapi kalian nggak mau saling komunikasi, nggak ada yang mau memulai, sama-sama gengsi, sama-sama ego gitu. Makanya di sini cuman bisa berharap dan berdoa gitu loh ya. Mungkin kamunya berharap dianya berubah ya, mau kembali sama kamu, mau ngehubungin kamu gitu ya, mau menundukkan egonya atau menaklukkan egonya gitu. Kemudian di sini ada the Empress, 5 of Wands, oke, 8 of Cups, oke. Oh yes, di sini oke, ada 10 of Cups, the Hermit, ada Page of Cups ya. Di awal hubungan ya, sebelum kalian terjadi
problem konflik masalah ini memang aku ngerasa dia itu kayaknya memang udah nyaman banget sama kamu ya, udah sayang banget sama kamu gitu ya. Namun entah kenapa di sini sering sekali kalian itu berdebat, berantem gitu ya, dan bikin dia itu kayak ngerasa nggak bahagia gitu loh. Makanya mungkin saat ini kamu dengan dia tuh kayak lagi menarik diri gitu, karena sebelumnya tuh kayak banyak drama gitu loh di dalam hubungan ini gitu. Kayak dia ngerasa nggak bahagia, ngerasa nggak happy gitu ya. Dan dia tuh kayak mungkin karena sebelumnya dia itu ngerasa tertekan gitu ya di dalam hubungan ini, makanya oke, menjauh lebih baik gitu ya. Atau bisa jadi karena sering berdebatan, sering bertengkar, ya pokoknya ada ketidaknyamanan gitu, kayak ngerasa kok konflik terus ya hubungannya, kok kayak gini terus ya hubungannya, ya udahlah mending akhiri aja gitu loh ya. Ada yang mungkin beberapa seperti itu, atau kayak ya walaupun nggak mengakhiri, mungkin kayak menghindar gitu loh. Seseorang ini dia nggak menghadapi saat konflik ini terjadi, atau mungkin saat kamu marah, tapi dia kayak lebih menghindar gitu loh ya, menghindar, menarik diri mungkin gitu ya, karena dia ngerasa mungkin waktu itu dia berpikir bahwa menghindari masalah itu lebih baik gitu loh ya. Padahal itu nggak menyelesaikan masalah ya, karena menurut dia itu menghindari konflik, padahal nggak seperti itu gitu, karena kamunya udah terlanjur meledak gitu loh ya, kemarahan kamu gitu, tapi dia nggak bisa menghadapi itu, sehingga dia kayak ngerasa kok kayak gini ya hubungannya gitu, dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa nggak bahagia, kemudian ya itu mungkin dia menarik diri, mundur gitu dari hubungan gitu, dan dia berusaha untuk mencari kebahagiaan dia di sini gitu, karena mungkin dia berpikir bahwa dengan kamu itu nggak bisa gitu ya bahagia gitu, karena selalu bertengkar gitu ya, berantem, berbeda pendapat, selalu berargumen kayak gitu, dan ingin sekali ingin sekali menang ya, kayak gimana ya, ya bisa berharap memenangkan pertengkaran bisa ya, tapi di sini nggak ada yang mau mengalah gitu loh ya, nggak ada yang mau mengalah dan ingin sama-sama menang kan nggak bisa gitu loh, karena biasanya kalau orang lagi konflik, berantem, berargumen itu kan memang nggak ada yang mau kalah kan, mau menang sendiri karena kayak gitu. Dan daripada seperti itu gitu kan, nah dia itu lebih baik menghindar gitu ya, menjauh misalkan gitu, mencari ketenangan dulu istilahnya kayak gitu. Karena di sini ada Ten of Cup, dia berusaha untuk mencari kebahagiaan atau ketenangan gitu, karena di dalam hubungan kamu dengan dia itu nggak merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan gitu, walaupun di awalnya dia merasa nyaman, bahagia gitu dengan kamu, tapi entah kenapa lama-lama setelah dijalani hubungan ini kok begini gitu, tapi bisa vice versa ya yang aku sampaikan ini gitu. Dan saat ini ketika dia berbuat seperti itu ya, yang menurut dia menghindari masalah gitu, tapi justru hubungan yang seperti ini tuh kebablasan gitu loh. Kamunya nggak mau coba untuk mungkin berdamai gitu ya, atau kontak dia lagi gitu ya, dianya juga nggak mau gitu ya, dianya juga nggak mau mencari kamu gitu, malah dia mungkin mencoba untuk mencari kebahagiaan yang lain gitu, tapi dia nggak dapet di sini. Dia nggak ngerasain yang sama seperti kamu di saat waktu dulu bersama kamu gitu, karena dia pernah merasa nyaman di sini dengan kamu, pernah merasa enak, nyaman gitu loh. Makanya di sini juga kayak seolah-olah tuh dia mencari kebahagiaan ya yang di luar yang menurut dia lah, menurut ekspektasinya gitu, atau di luar perasaan dia gitu ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gini, di luar perasaan dia tuh maksudnya gini, dulu awalnya dia ngerasa nyaman nih sama kamu, bahagia sama kamu gitu loh ya, hubungan tenang-tenang aja, aman-aman aja gitu loh. Nah sebenarnya rasa sayang cintanya dia ke kamu tuh besar gitu loh, tapi dia kayak karena adanya konflik dia ngerasa nggak nyaman ya, atau dia ini memang tipe orang yang suka menghindari masalah, nggak mau menghadapi masalah, lebih baik menyelesaikan hubungan daripada menyelesaikan masalahnya. Nah di sini tuh baru dia tuh kayak sadar gitu, dengan adanya hermit ini, banyak introspeksi, banyak merenung kayak gitu. Ketika konflik ini terjadi, atau kayak ketika diam-diamannya kamu dengan dia ini terjadi gitu, kalian nggak sama lagi ini, bahwa dia itu
telah membelakangi hati nuraninya gitu loh. Dia masih pengen sama kamu, masih cinta sama kamu, masih mau sama kamu, bahkan pernah di sini kalian mungkin berharap atau bermimpi kedepannya itu bisa menjadi pasangan gitu, kayak suami istri, menikah, punya keluarga, punya anak, kayak gitu loh istilahnya gitu. Karena dia pernah merasa nyaman, aman bersama kamu. Jadi ketika dia mencari kebahagiaan di luar apa yang dia rasa gitu, karena awalnya kan kebahagiaannya dia kamu gitu kan. Nah ketika dia membelakangi hati nuraninya gitu ya, meninggalkan perasaannya ini gitu, dia justru nggak menemukan kebahagiaan yang dia cari gitu. Makanya dia kayak merasa di sini kayak lonely, merasa sendiri gitu, nggak adanya kamu gitu, dan ingin lagi kembali ke kamu, atau ingin calling kamu, ingin kontak kamu, atau kayak mencari kamu lagi gitu loh. Hanya saja di sini dia ini masih malu ya. Aku lihat di sini dengan adanya Page of Cup ini, entah dia malu atau masih ragu gitu loh. Seperti itu. Ya, dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu gitu loh. Tapi kayak masih Page of Cup ini biasanya menandakan malu gitu ya. Biasanya kayak gitu. Karena di Hermit ini juga orangnya tertutup ya, atau insecure. Mungkin kamu berpikir dia ini orang yang misterius juga gitu ya. Dan juga Hermit ini menandakan hilang gak ada kabar gitu ya, kayak hantu menghilang gitu aja kayak gitu istilahnya ya. Dan kamu juga di sini kalau ini menandakan kamu ya kamu kayak justru upgrade diri kamu gitu. Kamu nggak peduli gitu, mau dia menghilang mau dia ada gitu ya. Di sini dengan adanya Empress ini juga aku rasa kamu itu mementingkan harga diri gitu ya. Walaupun di sini kamu nggak terlalu ego orangnya ya, tapi kamu tahu nilai diri kamu gitu. Dan di sini ada Nine of Pentacles ya mungkin kamu single, kamu happy, kamu terus upgrade diri kamu, perbaiki diri kamu gitu istilahnya ya. Dan kamu menikmati hidup kamu. Dan dia di sini ingin komunikasi lagi sama kamu, atau kayak minta maaf gitu, karena di sini ada introspeksi gitu ya. Kayak dia menyadari gitu loh. Dia ingin lagi, yang di sini dia pergi gitu ya, membelakangi hati nuraninya, pergi meninggalkan perasaannya. Justru di sini dia ingin kembali lagi gitu loh. Ya, di sini dia jalan ke sini, di sini dia balik lagi ke sini gitu. Ya, nggak bisa ternyata gitu. Nggak bisa dia ternyata tanpa kamu. Di sini ada soulmate gitu. Karena dia ngerasa kamu itu udah soulmate-nya dia gitu, kayak udah ngerasa deket gitu loh ya, udah serasa keluarga gitu loh pokoknya. Seperti itu. Oke. Tapi hubungan ini memang menantang ya, karena ada past life relationship gitu. Kamu pun juga rasa-rasanya emosi gitu ya di saat deket gitu. Di saat deket pun kamu juga emosian gitu di sini ya. Mementingkan harga diri kamu, atau egonya kamu, atau gengsinya kamu, bisa juga gitu. Dia pun juga sama gitu ya, seperti itu. Karena di sini aku juga ngerasa dengan Nine of Pentacles ini juga orang yang seorang yang egois gitu ya, seperti itu, yang hanya mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi seperti yang mulai tadi yang di sini ada Five of Wands yang konflik itu, yang dimana kamu nggak mau mendengarkan pasangan kamu juga nggak mau mendengarkan kamu gitu. Jadi mau menang sendiri gitu loh, dua-duanya mau menang gitu. Oke. Seperti itu. Untuk zodiaknya ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ada Virgo ya, dan ini bisa hanya energi saja ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Yang jelas di zodiak Sun, Moon, Rising, Venus kamu atau Virgo. Oke. Sekian dulu ya bacaan dari aku. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.